kelompok 4. Saya Aisyah Syawalia. Saya Ciana Kedifta Zahri. Halo, saya Muhammad Fuzan Ilham. Saya Nisa Asmara Jati. Saya Selatri Ananda. Di sini kami akan membahas mengenai kepuasan pernikahan dan perceraian pada dewasa dalam perspektif psikologi perkembangan. Bagaimana? Penasaran kan? Yuk disimak baik-baik. Membangun pernikahan adalah impian setiap pasangan dan juga menjadi tantangan seumur hidup untuk mempertahankannya. Di dalam pernikahan, kedua belah pihak saling membagi pengalaman dan perasaan serta pikirannya. Dalam kehidupan pernikahan, permasalahan atau konflik merupakan suatu hal yang sering terjadi. Bahkan, tidak jarang konflik dalam rumah tangga sampai menghantarkan pasangan pada perceraian. Faktor yang paling penting untuk tercapainya hubungan yang harmonis antar suami istri adalah adanya rasa saling pengertian satu sama lain. Ada masa pacaran, dan di awal pernikahan, biasanya yang dominan adalah passionate love, yang menggebu-gebu dan diwarnai oleh sikap posesif terhadap pasangan. Sedangkan compassionate love berkembang secara perlahan-lahan dan ada pada perkawinan yang bahagia, di mana masing-masing pihak merasa pasangannya adalah teman yang sangat dibutuhkan keberadaannya, baik secara fisik maupun secara psikologis, untuk saling mengisi dalam kehidupan bersama. Kamu dengan pasangan kamu termasuk yang mana nih? Pertama, saling pengertian. Pastinya suami istri berusaha untuk saling memahami keadaan kedua belah pihak, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga setiap ada permasalahan yang muncul dapat diatasi secara baik-baik. Yang kedua, komunikasi. Kemampuan komunikasi merupakan kunci untuk saling mengerti keadaan masing-masing pribadi, sehingga apabila komunikasinya lancar, maka dalam menghadapi semua permasalahan akan berjalan dengan lancar juga. Dan masih banyak lagi loh faktor-faktor dari kepuasan pernikahan, seperti kerjasama yang baik, kemampuan menyesuaikan diri, tekad yang sama dalam pernikahan, dan sebagainya. Semoga hubungan pernikahan yang kamu jalani memiliki kepuasan yang dapat membahagiakan diri kamu dan berdampak pada keluargamu juga ya. Dalam hal ini, perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan, di mana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga, karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan, sehingga mereka berhenti melakukan kewajiban sebagai suami istri atau melepaskan ikatan perkawinan dan putusnya hubungan suami istri dalam waktu tertentu ataupun selamanya. Faktor penyebab dari perceraian pada umumnya berasal dari satu atau beberapa sifat dan akhlak buruk yang dilakukan pihak wanita, laki-laki, atau bahkan keduanya. Di sini kita bagi dua penjelasannya. Yang pertama, dampak perceraian terhadap suami istri yang bercerai, dan yang kedua, dampak perceraian terhadap anak. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, dampak perceraian terhadap suami istri yang melakukan perceraian. Masalah utama yang dihadapi dalam perceraian adalah masalah penyesuaian kembali terhadap peranan masing-masing serta hubungan dengan lingkungan sosial. Masing-masing keluarga mempunyai hak dan kewajiban untuk memelihara, merawat, dan mendidik anak mereka. Yang menjadi pusat orientasi adalah pengasuhan anak, karena di antara dua keluarga tergantung dari kesepakatan antara mantan suami dengan istri. Yang kedua, dampak perceraian terhadap anak. Yang pertama, pastinya seorang anak akan mengalami rasa malu. Rasa malu ini merupakan suatu emosi yang berfokus pada kekalahan atau penyangkalan moral, membungkus kekurangan diri, dan memuat kondisi pasif atau tidak berdaya. Yang kedua, kesedihan. Kesedihan adalah reaksi yang paling mendalam bagi anak-anak ketika orang tuanya berpisah. Anak akan menjadi sangat bingung ketika hubungan orang tuanya tidak berjalan dengan baik, terutama jika mereka terus-menerus menyakiti, entah secara fisik maupun verbal. Dan masih banyak lagi. Seperti anak-anak merasakan bahwa rasa salah berasal dari dirinya. Nah, itu merupakan dampak-dampaknya yang diakibatkan oleh adanya suatu perceraian. Dan sebaiknya untuk menghindari perceraian, perlu adanya sidang secara kekeluargaan yang semoga bisa menghindari adanya perceraian. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kamu. Terima kasih telah menyaksikan.